Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan, nama saya Andi Widi Santoso, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, NIM 28921 50279. Program Studi Manajemen semester 2 akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen Bapak Agus Kolik dengan judul Bank Sinarmas. Sekilas Bank Sinarmas. PT Bank Sinarmas Tbk didirikan pada tanggal 18 Agustus 1989 berdasarkan Akta nomor 52 tanggal 14 Agustus 1989 dari Buniarti Chandra Sarjana Hukum, notaris di Jakarta dengan nama PT Bank Sinta Indonesia, dan telah diubah dengan Akta nomor 91 tanggal 15 September 1989 dari notaris yang sama. Bank memperoleh status sebagai bank umum devisa pada tahun 1995. Kemudian pada tahun 2005, perjalanan bank memasuki babak baru. Setelah PT Sinarmas Multiarta Tbk, perusahaan financial service yang berada di bawah kelompok usaha Sinarmas mengambil alih 21% saham di Bank Sinta Indonesia. Pada Desember tahun 2006, bank berganti nama menjadi PT Bank Sinarmas. Pergantian nama tersebut telah disetujui melalui rapat umum pemegang saham luar biasa yang tertuang dalam Akta nomor 1 tanggal 21 November tahun 2006 dari Triposa Lili Eka Dewi Sarjana Hukum, notaris di Jakarta. Kemudian pada tahun 2009, Bank Sinarmas memperoleh izin untuk pendirian unit usaha Syariah US berdasarkan keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia nomor 11/13/DPG 2009 tentang pemberian izin usaha unit usaha Syariah US PT Bank Sinarmas, dan di tahun yang sama Bank memperoleh pengesahan dari Bapepam yang sekarang berubah menjadi OJK untuk melakukan kegiatan usaha wali amanat. Pada tanggal 13 Desember 2010, Bank melakukan pemesahan saham berupa pemesahan perdana berupa inisial public offering atau IPO. Struktur pemodalan sebesar 728 miliar, dan kemudian memegang waran seri 1. Adapun aksi kooperasi yang dilakukan Bank Sinarmas setelah IPO sebagai berikut. Tahun 2012, Bank melakukan penawaran umum terbatas 1 dan dengan mengeluarkan waran seri kedua. Pada tahun 2015, Bank melakukan penambahan modal tanpa hak pemesanan efek terlebih dahulu PMTH METD. Penambahan modal tanpa hak pemesanan efek terlebih dahulu, panjangan dari PMTH METD. Kemudian pada tahun 2016, Bank melakukan penawaran umum terbatas 2 dan dengan mengeluarkan waran seri ketiga. Visi, misi, dan nilai-nilai Bank Sinarmas. Visi menjadi bank terkemuka di Indonesia dengan jaringan distribusi yang terintegrasi dan layanan yang prima. Adapun misinya yang pertama, yang satu membangun layanan keuangan yang prima guna memenuhi kebutuhan finansial masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kemampuan teknologi informasi dan sumber daya manusia dalam rangka memberikan layanan terbaik melalui payment system dan layanan digital yang lengkap. Yang nomor tiga, membudayakan sistem manajemen risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan Code Corporate Governance (GCG). Objektif jangka panjang Bank Sinarmas menjadi payment dan transaction bank dengan jaringan distribusi terlengkap dan terintegrasi. Nilai-nilai terkandung dalam Bank Sinarmas mampu memposisikan diri beradaptasi dan berbuka terhadap kecepatan velocity perkembangan bisnis, berjalan walaupun pelan, asal tidak diam. Bu Pamen dan Zi Panzan, peribahasanya, peribahasa yang digunakan dalam agil. Kemudian networking internationality, senantiasa membina hubungan internal, eksternal maupun secara global untuk mendukung kinerja dalam dunia bisnis. Perilaku yang proaktif, cepat tanggap dan berani. Constantly learning, mengembangkan ide dan pengetahuan serta inovasi untuk meningkatkan nilai tambah secara terus-menerus, perilaku kreatif, inovatif, dan solutif. Kemudian reliable-nya, berkomitmen untuk bekerja dengan tulus sehingga menumbuhkan keyakinan dan sangka baik berdasarkan kehandalan perilaku, kompeten, capable, dan jujur. Yang kemudian yang perlu kita sampaikan lagi, let's work together, bersama-sama dalam mencapai tujuan bank berdasarkan dengan sikap peduli dan menghargai. Bahasa Jawanya tepo seliro, agar bank sehat, kuat, untung, dan dapat mewujudkan mimpi kita bersama.
Seperti disampaikan legalitas Bank Sinarmas, nama PT Bank Sinarmas Tbk, bidang usaha perbankan, akta pendirian 18 Agustus 1989, dasar hukumnya akta notaris Buniati Chandra, status banknya Bank Devisa, bursa efeknya Bursa Efek Indonesia, kode saham BSIM, SWIFT kode SBJ3IDCA, Telek 6717, 1 CHNPS 1A, Telek 86771, izin usaha sebagai keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 156 MK 013 1190 tanggal 16 Februari 1990. Adapun kantor pusat Bank Sinarmas ada di Sinarmas Land Plaza, Jalan Nikmat Tamrin Kavaling 51. Tower 1 lantai 1 dan 2, Kelurahan Gondang Dia, Kecamatan Meteng, Jakarta 10350 dengan nomor telepon 021 31 990 101. Adapun customer care-nya ada juga email serta website www.banksinarmas.com. Layanan Bank Sinarmas. Beberapa layanan Bank Sinarmas memiliki jumlah layanan perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen dan nasabah. Beberapa layanan utamanya adalah layanan pendanaan berupa tabungan yang ditujukan untuk konsumen umum, pelajar dan anak, deposito, tabungan falas, giro dan tabungan haji. Ada juga layanan reksadana berupa transaksi saham, falas dan investasi. Kemudian layanan Bancasur, yaitu layanan asuransi. Jumlah layanan lainnya seperti layanan kartu kredit, internet banking, Mobi, Bank Syariah, Bank Sinarmas Syariah. Untuk mendukung kita bisnis tersebut, hingga tahun 2020-an, bank ini memiliki 69 kantor cabang, 134 kantor cabang bantu, 140 kantor kas, 28 kantor cabang syariah, dan 12 kantor kas syariah. Inilah produk-produknya: ATM, deposit, tabungan, global money transfer, virtual account, bank syariah, kartu kredit, saham, web, SIM-Mobi, dan asuransi. Berapa tantangan persaingan? Referensi pendapatan operasional atau operational income, pendapatan operasional meningkat 9,69% menjadi 4,24 triliun dari tahun sebelumnya sebesar 2,83 triliun. Tingkat kesehatan bank, Risk Based Bank Rating. Penilaian tingkat kesehatan Bank Sinarmas pada tahun 2019 dengan menggunakan pendekatan risiko Risk Rating meraih hasil sehat. Jadi kalau menghadapi tantangan, bank ini sudah dinyatakan sehat. Kemudian Safe Assessment GCG pada tahun 2019, ya, saya ulangi, pada tahun 2019 Bank Sinarmas memperoleh peringkat kedua yang mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan good corporate governance yang secara umum baik sehingga siap menghadapi tantangan ke depan dengan bank-bank swasta yang lain. Secara keseluruhan kinerja Bank Sinarmas dinilai cukup baik. Hal tersebut dengan pendapatan bersih yang meningkat pada tahun 2,6% tahun 2019 mencapai 266 miliar pada tahun 2018. Kemudian laba sebelum pajak bank mencatat pertumbuhan bisnis tahun 2015 yakni dari 75 miliar naik menjadi 82 miliar. Kemudian pada tahun 2019 perseroan berhasil menghimpun dana masyarakat besar 28,220 miliar naik 16,14% dibandingkan dengan jumlah CPK tahun yang sebelumnya yaitu 24,298 miliar dan mencapai 99,2% dari target. Dengan hal tersebut, beberapa kali Bank Sinarmas juga meraih berbagai penghargaan atas kinerja pada tahun 2019 dan hasil pencapaian kepercayaan publik serta sinergi manajemen dan karyawan Bank Sinarmas mengkonfirmasikan kinerja positif. Hingga ini menjadi sinergi untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Kalau menurut saya pribadi, saat ini Bank Sinarmas sudah cukup kokoh, sudah bisa bersaing dengan bank-bank swasta lainnya yang terkenal. Berikutnya adalah penghargaan yang diraih Bank Sinarmas pada tahun 2019. Yang pertama peringkat 1 Bank Umum Konvensional, Digital Award Bank. Yang kedua peringkat 1 Tabungan Bank Umum Konvensional, peringkat ke-1 Kartu Kredit Bank Umum Konvensional, peringkat 1 Kartu Kredit Bank Umum Konvensional. Jajar dengan bank swasta lainnya seperti contoh Bank Arta Graha,
Third, the best conjunction GCG Information 2019. Top CEO Bank 2019. Dan yang terakhir, Anugerah Perbankan Indonesia ke-8 tahun 2011. Second, the best public bank company. Jadi kalau menurut saya, guna menghadapi tantangan persaingan bank, untuk Bank Sinarmas sendiri sudah bagus dan sudah siap bersaing dengan bank-bank swasta lainnya, karena di samping modal juga kokoh dan banyak inovasi-inovasi yang disampaikan yang selalu diberikan kepada nasabah dan program-program yang baru. Demikian presentasi ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Syariah, Bank dan Lembaga Keuangan. Apabila ada tutur kata yang kurang, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.